Halo temanku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini aku mau nge-review novel horor dari penulis Valen dan Ara yang judulnya Lasmi. Ini dia. Jadi buku Lasmi ini ditulis oleh Valen dan Ara yang ternyata keduanya ini punya siblings, punya hubungan saudara. Aku agak lupa apa mereka saudara kandung atau sebenarnya mungkin sepupuan gitu kan, aku agak lupa. Dan keduanya ini punya kepekaan batin yang memang tidak biasa dimiliki oleh orang biasa. Ya seperti aku dan mungkin teman-teman yang nonton. Ya, dan mereka ini punya teman seorang hantu bernama Lasmi. Sebenarnya sosoknya tuh kuntilanak merah. Dan si kuntilanak merah itu bercerita tentang kehidupannya dan akhirnya dibukukan ke dalam satu novel ini. Dan novel ini diterbitkan oleh media kita. Ya, novel ini diterbitkan oleh media kita. Oke, kita langsung ke sinopsisnya. Jadi Lasmi ini adalah seorang gadis desa yang tinggal di sekitaran Lembang sebagai pemetik teh. Ya, profesi Lasmi adalah seorang gadis pemetik teh. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang cowok yang ganteng, ya ganteng tipikal orang Sunda yang ganteng lah kayak gitu. Dan mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya mereka berdua ini bisa dibilang umurnya tuh masih di bawah 17 tahun, tapi ya pada zaman dulu kan sebenarnya nikah muda itu masih lumrah ya. Dan Lasmi bersama Asep juga akhirnya mereka menikah setelah beberapa kali bertemu dan setelah Asep memberanikan diri untuk melamar Lasmi. Dan pada akhirnya ya diterima sama Lasmi. Nah, karena mereka ini masih di bawah umur, jadi akhirnya tinggallah mereka di rumahnya Asep bersama orang tuanya Asep. Nah, kebetulan orang tuanya Asep juga menerima Lasmi. Dan pernikahan mereka ya nyaman-nyaman aja gitu selama beberapa tahun itu. Dan pada akhirnya setelah mereka pikir udah cukup umur untuk berpisah dengan orang tuanya, mereka berdua pindahlah ke sebuah rumah untuk menata rumah tangga bersama. Tapi Lasmi nggak akan jadi kuntilanak merah kalau nggak ada peristiwa naas kan. Iya, jadi mereka berdua ini sempat digunjingin sama warga sekitar. Pertama karena memang profesinya Lasmi ini jadi sinden meneruskan ibu mertuanya. Ya, ibu mertuanya alias ibu Asep adalah seorang sinden. Dan ibunya Asep memang kepingin menantunya meneruskan profesinya sebagai sinden. Dan Lasmi pada saat itu memang menjadi sinden yang terkenal. Mereka berdua sempat digunjingin sampai dibilang mandul karena maksudnya nggak hamil-hamil gitu kan ya si Lasminya juga sakit hati. Tapi pada akhirnya mereka berdua ini mendapatkan kabar baik. Dan ternyata kabar baiknya ini tuh nggak bisa dibilang nggak lama lah, karena ada suatu kejadian yang sampai merenggut nyawa Lasmi dan akhirnya menjadikan Lasmi ini adalah sosok kuntilanak merah yang penuh dendam. Nah, tadi sinopsisnya, sekarang ke review singkatnya. Sebenarnya pas aku baca cerita romantisnya Asep sama Lasmi ini, aku teringat sama almarhumnya Pak Habibie dengan Bu Ainun. Jadi mereka ini memang cinta sehidup semati ini bener nyata. Aku nggak tahu maksudnya si kisah Lasmi ini itu beneran nyata atau enggak. Cuman kan kita juga udah pernah lihat kisah cintanya Bu Ainun sama Bapak Habibie itu memang nyata adanya. Meskipun ditinggal meninggal tapi mereka tetap setia gitu pada pasangannya. Sama aja dengan Asep dan Lasmi ini. Di sini juga aku mempelajari sebuah teladan dari sosok kuntilanak merah. Karena sebenarnya yang kita tahu kan sosok kuntilanak merah itu bukan terlihat tapi memang kejam, terus penuh dendam, menyeramkan juga, dan suka nyulik anak gitu kan. Pokoknya bisa dibilang sosok kuntilanak merah ini tuh kejam, sadis, dan menyeramkan. Tapi di sini Lasmi itu masih bisa menahan diri untuk tidak melukai anak kecil. Ini loh yang jadi, menurut aku tuh yang jadi sisi baiknya si Lasmi ini tuh ini. Yang bisa dibilang, oh ternyata
Walaupun udah jadi hantu pendendam, tapi dia tuh masih ada sisi kemanusiaannya. Bahasa yang dipakai di novel ini tuh sebenarnya campur, jadi ada bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Mungkin karena aku orang Sunda, jadi aku pas bacanya tuh yang ngalir aja gitu, enak aja. Nggak ada kritik sama sekali di bahasanya. Aku paham dari halaman pertama sampai halaman terakhir tuh paham banget ceritanya, alurnya kemana, itu paham. Ya sekali lagi mungkin karena aku orang Sunda jadi paham gitu arti dari istilah-istilah Sunda atau bahasa-bahasa Sunda yang disematkan di sini. Ya meskipun memang ada footnote, tapi terkadang orang yang bukan orang Sunda kadang ada miss untuk memahaminya. Tapi tenang aja, sebenarnya nggak full bahasa Sunda sih. Ada juga yang bahasa Indonesianya jadi kayak campur-campur gitu, dan bahasa Sundanya juga nggak terlalu ribet kayak apa ya? Kayak misalkan begini, ih maneh teh kunaon gitu, kayak gitu kan. Maksudnya kalau maneh teh kunaon itu bahasa Indonesianya, ih kamu tuh kenapa? Ya kayak gitu-gitulah. Masih bisa dipahami sebenarnya. Aku juga bisa merasakan situasi orang desa zaman dulu di novel ini, dimana memang zaman dulu itu ya kemana-mana jalan kaki atau kemana-mana naik andong buat yang memang mampu membayar andong. Jadi kan memang zaman dulu ya transportasinya kalau nggak beca andong gitu, tapi beca kayaknya belum ada deh mungkin ya waktu itu. Tapi ya kurang tahu juga, cuman kalau di buku ini cuman ada dua, jalan kaki sama naik andong. Adapun yang naik mobil itu hanya segelintir orang aja. Yang aku salut banget di buku ini adalah ilustrasinya, meski sederhana tapi nyeremin banget. Nah teman-teman nih kalau mau lihat ilustrasinya Lasmi, ini aku taruh di sini. Gimana? Nyeremin nggak? Ini aku sampai kepikiran loh berhari-hari, sumpah. Nyeremin. Nah biasanya kan aku suka nyatetin quote-quote nih, tapi aku lupa karena terlalu asik buat baca novel ini. Jadi ya paling pesan moral yang bisa didapat di novel ini adalah tentang ya kisah cintanya Lasmi dan juga Asep, dimana mereka benar-benar setia sampai akhir hayat meskipun banyak godaan, tapi Asep tetap setia sama Lasmi. Asep kayak bener-bener menganggap Lasmi hidup, tapi hidup di dalam hatinya gitu loh. Jadi Asep ini meskipun ada perempuan yang pengen ngedeketin dia, dia kayak stop, enggak, aku masih setia sama Neng Lasmi. Kayak gitu, ya Allah. So sweet banget kan. Paling kayak gitu aja teman-teman review ini novel Lasmi, novel horor Lasmi kali ini. Jadi memang kisahnya adalah tentang Lasmi semasa hidup. Lasmi adalah seorang sosok kuntilanak merah yang baik hati dan punya dendam. Ya memang sifat dasar kuntilanak merah kan kayak gitu ya, pendendam dan pemarah gitu. Oke, paling kayak gitu aja teman-teman. Thank you banget yang udah nontonin dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye.